Perkenalkan, nama saya Krisel Pengetahuan, NIM A1A22016. Saya dari Prodi S1 Bidang Angkatan 2020 kelas 1A dengan tugas Bahasa Indonesia. Di sini hasil rangkuman saya yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, bahasa ragam ilmiah, penggunaan ragam ilmiah, tata tulis atau ejaan, dan juga ada penulisan kalimat efektif dan baca kritis untuk menulis. Dengan ini kita akan saksikan video saya sampai berikutnya. Sejarah bahasa Indonesia, yaitu sejarah kira-kira ada 25 abad yang terlampau di sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia. Selanjutnya di sini ada fungsi bahasa Melayu. Yang pertama itu bahasa Melayu, dia bekerja sebagai bahasa resmi kerajaan. Kedua, bahasa Melayu bekerja sebagai bahasa kebudayaan. Ketiga, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung antara suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Selanjutnya di sini ada bahasa Melayu pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga tetap dipakai sebagai bahasa berhubungan dengan yang luas. Pemerintah Belanda tidak mau menyebarkan pemakaian bahasa. Untuk selanjutnya itu ada bahasa Indonesia ragam ilmiah. Di sini ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ini ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta. Yang pertama itu prinsip, konsep, teori atau gabungan keempatnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri bahasa ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah ini dari beberapa ciri ragam bahasa ilmiah, antara lain yaitu satu, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal mengacu pada standar konvensi, naskah singkat berisi analisis dan pengertian. Yang terakhir ketiga, cermat dan konsisten menggunakan penentuan topik. Selanjutnya di sini ada penggunaan bahasa Indonesia ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu sifat yang cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan formal dan objek ringkas, dan padat dan konsisten. Selanjutnya di sini ada penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Baku, B. Logika, C. Kuantitatif, D. Tepate, E. Doni, F. Ta'rif. Selanjutnya di sini ada tata tulis atau ejaan. Tata tulis atau ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antara hubungan lambang-lambang itu atau pemisahan dan penyambungannya dalam satu bahasa. Setelah itu ada juga tata penulisan kata. Yang pertama ketetapan. Ketetapan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan dalam memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Yang kedua, kecermatan. Dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan. Yang ketiga, kerahasiaan. Dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Selanjutnya di sini ada penulisan kalimat efektif. Di sini ada pakar bahasa Indonesia seperti Keraf, Ridwan dan kawan-kawan menyatakan bahwa kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar
atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisannya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Kreatif di tahun 1980 menyatakan bahwa ada 6 ciri utama kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Adapun ke-6 ciri utama dimaksud adalah seperti kesatuan gagasan, kepeduan, kesejaraan, penekanan, dan kehematan. Yang terakhir, variasi. Di sini ada membaca kritis untuk menulis. Membaca kritis merupakan bagian membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlakukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Informasi apa yang ingin dimasukkan dalam tulisan? Yang pertama itu harus informasi umum, informasi khusus, dan informasi terperinci. Di bagian terakhir ini ada langkah-langkah membaca kritis tulisan ilmiah. Yang pertama itu mengenali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting. Ketiga, memahami konsep-konsep penting. Keempat, menentukan bagian-bagian yang akan dikutip. Kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai penulis. Sekian dan terima kasih atas tugas yang sudah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih.